Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa belajar bersama kitab Fathul Qorib, melanjutkan kegiatan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita kan sudah belajar Fathul Qorib sekitar sebulan yang lalu. Sebenarnya ini kalau sebelum milih Fathul Qorib ini juga pertimbangan banyak beberapa kitab. Cuma karena hasil istikharah, jadi kula niki ngaji niki juga istikharah. Jadi jangan dikira istikharah itu hanya pada saat mencari jodoh. Ya, sering orang itu berbicara mengenai istikharah hanya terkait mencari istri. Tapi sebenarnya banyak hal yang kita lakukan dengan menggunakan istikharah, termasuknya ya dalam mengaji ini. Dan dalam istikharah tersebut saya mantap untuk melanjutkan kitab ini. Jadi dari hasil istikharah itu tidak selalu dalam wujud mimpi. Perlu sampean pahami, hasil istikharah itu tidak harus berupa mimpi. Bisa jadi berupa kemantepan hati. Nah, hati ini sampean wis mantep ning salah siji nih, berarti yo hasil istikharah ning kuwi. Aja kok aku durung ngimpi istikharah tapi durung ngimpi dudu. Mimpi memang untuk level yang tinggi. Atau ya bejo-bejonan lah. Tapi kalau sudah mantep ya berarti itu saja. Untuk yang online ini lagi pertama kali saya online ini. Minta saran pada teman-teman bagaimana kalau online, karena ya melihat dari tren sekarang ini karena ada wabah itu banyak yang mengajar secara online. Awalnya saya itu aku iki sopo to gampangannya kan kebanyakan itu ya ulama-ulama lah, kiai-kiai sudah. Cuma saya lihat dari beberapa teman angkatan itu juga ada yang mengaji dan mungkin dari sedikit ilmu yang saya punya mungkin bisa bermanfaat untuk yang tidak bisa hadir di sini. Jadi ya bismillah, saya memberanikan diri untuk ngaji secara online. Dan ndi mbak durung teko. Seperti biasa nanti saya dalam mengaji tidak ngebut ya, seperti kemarin soalnya sampean kan wis kesel. Besok subuh pol nyampe bar tarawih maknani terus. Tak kebut ya sampean yo mencret. Jadi seperti biasa dititikkan kepada kefahaman. Dan mungkin saya nanti juga seperti biasa akan banyak mengutip beberapa kaul para ulama, karena seringkali yang terjadi di masyarakat itu pertikaian atau kesalahpahaman itu dari hal fikih yang sebenarnya fikih itu tidak satu hal saja, artinya ada banyak pendapat di sana. Contohnya gini, seperti dalam bab sholat itu syarat jamaah adalah imam adalah orang yang qori, bacaannya fasih, sehingga ketika nanti imamnya itu seorang yang non qori, tidak seorang yang bisa baca dengan fasih, terus
ini hukum jamaahnya adalah tidak sah. Kan seperti itu ya. Dalam Fathul Qorib kan seperti itu. Nah, yang terjadi di masyarakat itu terkadang orang yang sudah sepuh yang biasanya mendirikan musola itu kadang karena sudah sepuh, sudah tua renta, sehingga bacaannya tidak lagi fasih. Yang mestinya ketidakfasihannya itu berimbas pada ketidaksahan jamaah. Tapi karena dia yang mendirikan musola, dia yang punya kontribusi besar terhadap musola tersebut, ketika ingin diganti ini kan problematika, gak mau gampangannya lah, ya wajar. Ini bagaimana untuk menyelesaikan kasus seperti itu? Sementara kalau tidak diganti itu jamaahnya gak sah. Itu nanti itu akan bisa terselesaikan dengan keluasan fikih. Jadi dalam fikih itu apakah harus seperti itu atau bagaimana? Karena itu kan terkait dengan tahammulul qiraah, tahammul bacaan Fatihah. Masalah harus qori itu terkait dengan hal tersebut. Atau seperti kasus masalah Jumatan yang seperti sekarang ini yang lagi ramai. Boleh enggak dalam satu desa itu mengadakan lebih dari 2 Jumatan semisal karena wabah corona sehingga perlu dipecah-pecah. Itu kan kalau dilihat dari fikih itu kan boleh kalau ada hajat. Dari konsep awal Jumatan itu harus satu dalam satu daerah. Tapi kalau ada uzur, biasanya kalau di kitab fikih itu uzurnya karena tempatnya rupak. Tapi kalau uzur-uzurnya yang lain seperti takut nanti tertularnya wabah, itu kan juga bisa. Tahu dalam Jumatan juga di sana kan dalam fikih standar itu syaratnya harus 40 orang. Itu nanti ada qaul-qaul bagaimana bisa kurang dari 40. Itu boleh. Jadi nanti keluasan fikih itu nanti akan berimbas dalam bisa menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. Jadi mungkin itu yang akan saya tekankan. Dan perlu saya tekankan lagi bahwa nanti yang saya sampaikan itu untuk mengetahui bahwa ada, jadi gini, dengan beragamnya pendapat itu untuk membuat kalian itu lebih toleran terhadap orang-orang, bukan untuk gampang nih. Keragaman pendapat itu untuk membuat sampai toleran kepada orang. Dan mungkin itu ulama ada yang memperbolehkan, jadi lebih toleran. Makanya orang yang banyak ilmunya itu relatif toleran terhadap perbedaan pendapat. Kenapa? Karena dia tahu, itu ada yang mengatakan, itu ada. Tuh. Kita melanjutkan kemarin berarti fasal wal irtisalat al masnunah nggih. Fatihah al-Hadrah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i azwajihi wa ikhwanihi ajma'in. Sallallahu wasallam wa ala hadrati a'immatil arba'ah mushtadin wa qulatin fid din wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi barriha wa bahriha wa jibaliha wa tiyatiha wa khususan asy'ar bin qawatir al-jilani radhiyallahu anhu syaikhina Muhammad sallam wa jami'il mu'allifil kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha wa ala hadrati masyaikhina masyayikhana wa ala hadrati masyayikhil ghayya wa ala hadrati jami'i ibaina wa hammatina wa jadina jadna amin amin khalina wa rabbina syailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal ikhtisalat al masnunah. Faslun ay hada utawi iki kono fasal suwiji. Faslun ay hada utawi iku kono fasal suwiji. Wal ikhtisalat al masnunah nerangake pira-pira adus kang den sunahake.
Al-ikhtisalat al-masnunah nerangake kang den sunahake. Wal ikhtisalat al-masnunah utawi pira-pira adus. Wal ikhtisalatu utawi pira-pira adus al-masnunatu kang den sunahake iku sab'ata asyara. Iku sab'ata asyara ana 17. Iku sab'ata asyara ana 17 apane huslan atuse. Ghuslul Jumu'ati. Ghuslul Jumu'ati rupane adus Jumat. Ghuslul Jumu'ati rupane adus Jumat. Li hadiriha ketuhe wong kang nekani Jumat. Li hadiriha ketuhe wong kang nekani Jumat. Wa waktuhu utawi waktune ghuslul Jumu'at. Wa waktuhu utawi waktune ghuslul Jumu'at iku minal fajri awet saking fajar. Iku minal fajri awet saking fajar as-shadiqi kang bener. As-shadiqi kang bener. Wa ghuslul aidaini. Wa ghuslul aidaini lan adus riyaya loro. Wa ghuslul aidaini lan adus riyaya loro. Al-fitri rupane Idul Fitri wal adha lan Idul Adha. Wa yadkhulu lan manjing apa waktu hadal ghusli. Wa yadkhulu lan manjing apa waktu hadal ghusli waktune ikilah adus binis filaili ing dalam tengahe wengi. Binis filaili ing dalam tengahe wengi. Wal istisqai lan jaluk siraman. Wal istisqai lan jaluk siraman. Adus jaluk siraman istisqa. Ai talab suqya tegese jaluk siraman minallahi saking Allah taala halimuhu luhur Allah. Wal khusufi lan gerhana. Wal khusufi lan gerhana lil qamari ketuhe rembulan. Wal khusufi lan gerhana lil qamari ketuhe rembulan. Wal kusufi lan gerhana li syamsi ketuhe matahari. Wal kusufi lan gerhana li syamsi ketuhe matahari. Wal ghuslu lan adus. Wal ghuslu lan adus min ajli ghuslil mayyiti. Min ajli ghuslil mayyiti krana arahe ngadusi mayit. Min ajli ghuslil mayyiti krana arahe ngadusi mayit. Musliman iku rupa mayit muslim. Musliman iku rupa mayit muslim kana ana sapa mayit au kafiron utawa mayit kang kafir. Wa ghuslul kafiri lan aduse wong kang kafir. Wa ghuslul kafir lan aduse wong kang kafir idza aslama ing dalem nalikane Islam. Idza aslama ing dalem nalikane mancing Islam sapa kafir. Idza aslama ing dalem nalikane mancing Islam sapa kafir ngono mau illam yajnub. Ngono mau illam yajnub lamun ora junub. Lamun ora junub sapa kafir. Ilam yajid lamun ora junub sapa kafir fi kufri ing dalam tingkah kufure kafir. Fi kufri ing dalam tingkah kufure kafir. Awalam tahid utawa ora haid.
sapa al-kafiratu. Sapa al-kafiratu wadon kafir. Wa illa lamun ora illam yasnub, berarti yasnub ya wajib mongko wajib apa al-ghuslu adus ba'dal islami ing dalam sawise Islam fil asahi miturut kaul asah. Wakila lan den ngendikake yaskutu gugur apa ghuslu. Yaskutu gugur apa al-ghuslu ida selama ing dalam nalikane mancing Islam sapa kafir. Wal majnunu lan wong kang edan. Wal mughma alaihi lan wong kang pingsan. Idza afaqa ing dalem nalikane waras utawa siuman atau sadar. Kalau nisbate wong edan berarti waras, nek nisbate wong pingsan iku siuman. Idza afaqa ing dalem nalikane waras sapa majnunan mughma alaih walam yatahaqqaq lan ora dadi nyata minhuma saking majnun lan mughma alaih apa ingzalun metumani. Saiki fa in tahaqqaqa mongko lamun dadi nyata minhuma saking majnun lan mughma alaih apa ingzalun metumani wajib mongko wajib apa al-ghuslu adus ala kulin ing atase saben-saben suwiji minhuma saking majnun lan mughma alaih. Wal ghuslu lan adus inda iradatil ihrami ing dalem nalikane ngarepake ihram. Wala farqalan ora ana beda iku maujud baina hadzal ghusli ing dalem antarane ikilah adus baina balighin ing dalem antarane wong kang balik wa ghairihi lan liyane wala baina akilin lan ora ana beda ing dalem antarane wong kang berakal wala ghairihi lan ora liyane wong kang duweni akal. Wala baina tahirin lan ora ana beda ing dalem antarane wong kang suci wa haidin lan wadon kang haid. Haidin tanpa ada taknya karena orang yang haid itu pasti perempuan, enggak perlu pakai tak. Ada cowok haid. Ada. Fa'ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa al muhrimu wong kang ihram. Sapa al muhrimu wong kang ihram alma ing banyu tayammum mongko tayammum sapa muhrim. Tayammum mongko tayammum sapa muhrim. Wal ghuslu lan adus lidukhuli Makkah krana manjing kota Makkah. Ngono mau li muhrimin ketuhe wong kang ihram bihajin ihrame bihajin kelawan haji au umratin utawa umrah. Walil wukufi lan adus krana wukuf. Bi Arafah ing dalam
Arafah. Fita sing Dzulhijjah ing dalem tanggal 9 Dzulhijjah. Fita sing Dzulhijjah ing dalem tanggal 9 Dzulhijjah. Walil mabiti lan krana adus krana nginep bi Muzdalifata ing dalem tanah Muzdalifah waliram yil jimari lan krana arahe balang watu asalasi kang telu fi ayyamit tasyriqi ing dalem pira-pira dina tasyrik asalasi kang telu. Ya fayal tasilu mongko adus sapa wong liram yikulli yaumin krana baleng liram yikulli yaumin krana balang saben-saben dina minha saking ayyamit tasyrik ghuslan ing saadusan wa amaram yujumratil aqobati anapun utawi balang jumrah Aqobah. Wa amaram yujumratil aqobati anapun utawi balang jumrah Aqobah fi yaumin nahri ing dalem dino nyembelih berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Yaumin nahar tanggal 10 Dzulhijjah fala yaghtasilu mongko ora den sunahake adus sapa wong lahu krana arahe ramyu jumratil aqobah. Alasane likur bi zamanihi krana parke zamane jumratul aqobah min ghuslil wukufi saking adus wukuf wal ghuslu lan adus lit tawaf krana arahe tawaf mau asodiki kang beneri apa tawaf meneri bi tawafi kudumin kelawan tawaf kudum tawaf datang kota Mekah wa ifadatin lan tawaf ifadah tawaf rukun wa wada'in lan tawaf wada tawaf perpisahan wa baqiyatul aqsali utawi sekerine pira-pira adus almasnunatu kang den sunahake iku madhkuratun den sebutake fil mutawwalati dalam pira-pira kitab kang den dawake pembahasannya. Pasal menjelaskan mengenai mandi sunnah. Mengenai rukunnya ini masih sama seperti kemarin dalam mandi yang wajib, dia itu niat terus isti'abul ma' ala jami'il badan. Kalau nanti ada najis berarti nanti tinggal dibersihkan. Lihat dari kaulnya siapa tadi yang kemarin itu. Kalau Imam Nawawi itu sekali basuhan bisa langsung suci, tapi kalau Imam Rafi'i itu harus 2 kali basuhan. Dan yang perlu ditekankan bahwa dalam mandi itu enggak ada kewajiban samponan ataupun sabun. Soalnya terkadang orang itu menyangka dalam mandi wajib itu keramas harus samponan. Jadi mandi wajib itu kok gak samponan, opo sah, kadang gitu. Kan yang diwajibkan itu meratakan semua air ke seluruh badan. Adapun gak samponan ya ora masalah, wong ora duwe kok. Yang tidak apa-apa, gak samponan ora apa-apa. Yang penting airnya itu mengalir ke seluruh badan dan mengalirnya itu pun gak harus tahakkuk. Tuzon. Terkadang orang itu karena dikira nggak ada kemurahan dari syariat, akhirnya diteliti kabeh pojok-pojokane, diteliti kabeh sampai sewi kan entane banyu. Bahkan mentake banyu kan makruh to, ora oleh. Mandi sunnah ini kalau di Fathul Qorib disebutkan ada 17, sebenarnya ada banyak yang seperti yang tadi dijelaskan yang tidak tersebutkan. Dan mandi ini itu bisa dijadikan satu. Misal gini, seperti mandi Jumat, terus pas Jumat kuwi semisal hendak diadakan sholat istisqa.
Itu dalam mandinya itu tinggal niatnya dua kalikan. Berarti niat Jumat sama niat istisqa. Atau pengen langsung 17 semuanya adekan ada, itu ya bisa. Tinggal nanti niatnya. Dan itu nanti pahalanya sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya 3 berarti pahalanya 3. Kalau niatnya cuma 1 meskipun tujuannya ada 17 ya cuma ada 1. Jadi itu dari semuanya itu nanti bisa tadakhul tergantung dari niatnya. Bahkan juga bisa dengan digabung dengan mandi wajib, meskipun sawab bisa, misal junub terus sholat mandi Jumat pas kebetulan hari Jumat itu yo dari sisi resik-resiknya Jumat itu, tapi dalam pahala mendapatkan kesunahan mandi itu nggak dapat, karena itu kelebihan dari niat itu. Yang pertama adalah mandi Jumat. Mandi Jumat ini di sana lihadiriha, bagi orang yang hendak menghadiri Jumat ini. Lihadiriha bukan kok mandinya pas kan ya. Lihadiriha ai limuridi hadiriha. Jadi kadang orang letterlek lihadiriha berarti aduse ning masjid. Karena apa? Orang yang hadir Jumatan. Ai limuridi hadiriha. Jadi orang yang hendak hadir Jumatan. Ini tidak tertentu pada yang wajib saja. Akan tetapi orang yang tidak wajib boleh selama nanti menghadiri Jumatan. Misal perempuan itu kan nggak wajib Jumatan, tapi semisal ingin berangkat, dia tetap disunahkan untuk mandi. Karena Jumat itu kan nanti ada klasifikasi kan, ada yang mengesahkan dan wajib, ada yang wajib namun tidak mengesahkan, ada yang tidak wajib tapi Jumatannya sah, kan seperti itu. Contohnya orang yang wajib mengesahkan, contohnya kayak pulau mustautin itu dia menempati suatu tempat dan tidak ada keinginan untuk kembali karena saya tempatnya di sini, itu kan mustautin. Jadi saya mengesahkan Jumatan. Terus ada lagi yang wajib Jumatan tapi tidak mengesahkan Jumatan. Contohnya kayak sampai orang yang mukim, sampean Jumatan itu hukumnya wajib tapi tidak mengesahkan. Misal maksudnya mengesahkan itu yang kategori 40 orang itu loh. Nah, itu sampean misal ada kebetulan lagi do turu kabeh, misal ngamplak ada 39 tambah 1 santri, itu Jumatannya nggak sah. Karena apa? Santrinya itu mukim bukan mustautin. Dia Jumatannya wajib, cuma dia tidak bisa menggugurkan, tidak bisa mengesahkan. Ada lagi yang dia nggak wajib tapi kalau Jumatan itu sah, seperti perempuan, atau kalau dalam kitab itu budak. Kalau sekarang kan nggak ada, dia Jumatan tetap sah dan tidak perlu mengganti duhur, kan kewajiban awal kan duhur, dia Jumatannya sah tapi nggak ada kewajiban apa-apa gitu. Jadi lihadiriha, bagi orang yang hendak hadir, entah itu wajib ataupun tidak wajib, asal dia hadir dia tetap disunahkan untuk menghadiri Jumatan. Mengapa demikian? Karena ya setiap perkumpulan itu biasanya disunahkan untuk mandi. Kumpul-kumpul kan enaknya karo padha wangine to. Kumpul-kumpul yang bunyi badak kan merusak suasana. Ya sekolah ini merusak suasana pokoknya lah. Wa waqtuhu minal fajri shadiq. Selanjutnya untuk waktunya itu dimulai fajar shadiq. Berarti semisal sampean bar salat subuh terus mandi terus gak adus meneh diniat Jumat, itu sah, sudah mendapatkan pahala. Cuman afdolnya tetap mendekati kan, untuk kumpul-kumpul itu disunahkan
adusnya kan untuk itu. Bahkan kalau menurut mazhabnya Imam Malik itu waktunya ya ketika hendak berangkat. Tapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu sejak fajar sotik itu sudah bisa mendapatkan pahala. Nah, terus sampai kapan? Sampai dia tidak kemungkinan untuk tidak menututi, sampai kemungkinan dia tidak nututi Jumatan. Berarti sampai kemungkinan salamnya imam lah. Tapi ini terlalu beresiko. Sampean adus uya-uyaan karo imame, kadang gak ngerti kan. Khotib iki dawa apa cendek. Malah gak entuk Jumatan, malah sampean dosa. Jadi jangan gambling lah. Sebenarnya kalau masalah sampai kapan itu sampai imamnya salam itu pokoknya nutut jamaah itu boleh. Selanjutnya ghusl ini mandi untuk hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil laili. Dan untuk mulainya itu mulai tengah malam. Sampai terbenamnya matahari pada hari itu. Mengapa demikian? Karena tujuan dari mandi ini itu untuk zina, pepaes. Jadi riyo itu kan ya apike yo, nggo pakaian apik, yo adus, macak, yo wangi. Meskipun gak ning ndi-ndi, meskipun rebahan sampean. Jadi hari raya itu isinya rebahan tok. Sampean tetap disunahkan untuk mandi, yo pakai pakaian bagus, yo pakai wangi-wangian. Tapi itu hari raya untuk ekspresi. Meskipun rebahan tok. Jadi sampean sing cewek make upan wis wayu tapi rebahan tok. Untuk ganjaran. Selfie. Cuma yang baik tetap mendekati dilaksanakannya sholat Id karena tujuannya itu kumpul-kumpul. Di sini dialasi oleh ulama mengapa kok di sana di waktunya itu mulai nisful laili, karena dahulu itu orang-orang Badui, orang-orang pedalaman itu mereka lebih gasik. Sehingga kalau dia tidak disunahkan sejak awal, kalau disunahkannya itu waktunya sama seperti waktu Jumat, yakni fajar sotik, gak nutut. Mlaku aduh wis gampangane ning dalan kemringet kabeh to, ora sida cantik ngono gampangane kan. Padahal pada hari itu kita dituntut untuk tampil baik kan. Dapat pahalanya lah. Enggak dapat kesunahannya. Sehingga ini diundur. Idealnya kan setelah fajar sotik, karena setelah fajar sotik terbitnya matahari, tapi ini diundur karena menghargai ahlul badui itu. Dalam hal ini karena pertimbangan badui itu kalau dalam pembahasan sholat Jumat itu ada ketika hari raya pas tepaan hari Jumat itu Jumatannya gugur apa ora? Ada pembahasan seperti itu. Ada yang mengatakan gugur karena apa? Di sana terjadi perkumpulan dua kumpulan yang kalau bagi orang Badui itu riwa-riwi kabotan. Jadi Jumatannya digugurkan. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa ya. Jumatan tinggal starter dulu tekan kok. Gak usah, enak Jumatan wae. Selanjutnya wal istisqa
ay thalabus suqyam minallahi ta'ala, yakni sholat istisqa. Ini sama itu karena kumpul-kumpul. Berarti mulai waktunya itu ketika hendak melaksanakan jamaah. Misal janjiannya jam piro? Jam 11, berarti ya sebelum jam 11 kuwi disunahkan. Karena ya tujuannya untuk kumpul-kumpul itu. Tapi kalau sholat istisqa ya berarti ya sakarepe denen pingine kapan kan gitu. Karena sholat istisqa kan ya boleh toh sendirian. Istisqa kan macamnya banyak tuh. Ada yang paket sempurna. Kalau paket sempurna ya ada kumpul-kumpulnya, ada nyancang-nyancang hewan-hewannya itu. Terus selendangnya. Ada yang sing simpel, berarti ya sholat biasa ada. Tuh. Jadi mulai istisqa, mulai waktunya, berarti ketika kapan janjiane, berarti keluarnya sampai kapan, berarti sampai selesainya sholat tersebut. Wal khusuf lil qamar wasyams, sama mandi untuk tujuan melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Untuk waktunya itu waktu melaksanakan mandinya itu dimulai dengan ibtida'ut taghayyur. Berarti ya gampangane bulane krowak ngono lah. Nanti ibtida'ut taghayyur berarti wis mulai nutup. Lah kuwi berarti sudah disunahkan. Sampai gerhananya selesai, berarti yakhruju bil injila atam. Wal ghuslu min ajlil mayyiti musliman kana au kafiran. Disunahkan mandi karena memandikan mayit. Baik itu mayitnya berupa mayit yang muslim ataupun mayit kafir. Dan mulainya berarti ya pasca memandikan sampai dia itu i'rad, berarti sampai enggak pengen adus. Ya kan ngono sih, lewat sampai kapan? Sampai enggak pengen adus atau waktunya suwe. Sampai gitu. Mengapa di sana disunahkan mandi? Karena di sini dialesi ketika orang bersentuhan dengan mayit itu nanti napa ya? Lemes, gampangnya kaya bahasa wong Jawa niku sawanen. Iya, cara istilahnya kita itu fayah sulalahu dha'fun. Jadi ada imbasnya lah. Bersentuhan roh itu punya imbas. Dan air itu bisa menguatkan fisiknya lagi. Itu disunahkannya seperti itu. Tapi kalau cuma menyentuh saja gak sampai memandikan, itu nanti disunahkan wudu saja. Ghuslul kafiri idza aslama illam yaznub fi kufrihi aw lam tahid al kafirah. Wa illa wajaba al ghuslu ba'dal islami fil as-sahih wa yasqutu idza aslama. Selanjutnya yang mandi yang disunahkan itu adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Kesunahan tersebut itu ketika dia tidak junub dalam masa kafirnya atau tidak haid dalam masa kafirnya, dan ketika haid dan junub maka wajib mandi setelah Islam menurut qaul as-shah. Dan ada yang mengatakan kewajiban itu gugur ketika masuk Islam. Jadi gini, sekilas kita akan memahami bahwa ketika orang kafir itu masuk Islam dan dia pernah junub, itu tidak disunahkan mandi. Kan dari teksnya kan seperti itu ya. Dari teksnya tadi itu seperti itu. Itu sebenarnya teks itu ada illam yazdub fi kufrihi itu untuk mempertegas perbedaan antara mandi wajib dengan mandi sunnah. Cuma itu saja. Jadi
mandi wak sunnah itu ya karena faktor non junub itu sunnah. Tapi dia tetap disunahkan. Semisal dia itu idealnya orang yang masuk Islam kan mesti wis tuwa to biasanya. Biasanya wis tuwa mesti wis junub. Itu dia tetap disunahkan mandi masuk Islam. Caranya berarti niatnya digabung. Niat junub plus sunnah masuk Islam. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat teksnya sekilas itu seakan-akan kalau sudah junub itu nggak ada kesunahan. Tapi yang dimaksud itu adalah dia tetap disunahkan, cuma nanti digabung dengan mandi yang wajib. Jadi niatnya wajib karena junub tadi plus karena kesunahan masuk Islam. Dan dalam hal ini disunahkan setelah masuk Islam dia itu disunahkan untuk cukur gundul. Jadi orang kafir masuk Islam itu disunahkan untuk cukur gundul. Jadi ada beberapa kesunahan cukur gundul. Yang pertama itu ketika orang masuk Islam, berarti orang kafir masuk Islam, terus bayi yang dilahirkan 2, terus yang ketiga itu ketika ibadah haji. Di kesunahan gundul itu ada 3, orang yang masuk Islam, orang kafir masuk Islam, terus bayi yang dilahirkan, terus orang haji. Selain itu yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Yang mengatakan makruh itu karena apa? Karena orang yang gundul itu tampilannya nggak menarik. Iya. Orang yang gundul itu tampilannya nggak menarik. Makanya dalam bab takzir itu termasuk wujud takzir itu adalah digundul. Iya, di kitab itu dalam wujud takzir itu adalah digundul karena apa? Dia menjadi lebih jelek daripada awalnya. Isin kan gitu kan. Di dalam bab takzir itu ada cerita pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab nggak salah. Itu ada orang itu gawandang gede dhuwur gagah ya. Mbah brewokan mbah rarti ya. Lah, ketika dia itu lewat, dia itu bikin histeris cewek-cewek. Kalau lewat itu cewek rame gitu. Jadi semisal lewat jalan, riuh kan lah. Akhirnya saking gantengnya wong kuwi, saking orang tersebut ya, saking gantengnya oleh sahabat Umar, dia ditakzir digundul. Iya, itu padahal tidak salah apa-apa. Siapa salah ganteng, salah konti kan nggak ngerti yo. Salah bapak ibu kan. Itu oleh sahabat Umar itu ditakzir gundul. Sempat protes gitu. Kok salahku opo kan dia kan? Itu ditakzir. Sudah digundul, itu masih saja cewek-cewek masih histeris. Akhirnya oleh sahabat Umar itu dia itu dipindahkan. Karena apa? Karena saking gantengnya. Ganteng nggak diboyongkan. Ya. Jadi dalam ketidakgantengan ada rasa syukur lah. Oh, sing kegantengan ya repot kan. Dari fitnah tok. Itu ada. Jadi gundul mengatakan makruh karena bisa memperjelek lah, tapi dalam kasus itu dia itu masalah gundul. Ada keterangan masalah terkait dengan dunia pergundulan ini dalam kitab Busyra Karim. Dalam kitab Busyra Karim di sana ada penjelasan barang siapa yang
bercukur gundul selama 40 kali hari Rabu, maka dia akan menjadi orang yang alim. Ya, itu dalam kitab Busyra Karim. Itu kalau di sana keterangannya la aslalahu. Hadisnya itu kalau dalam ilmu mustalah hadis sangat lemah, cuma banyak diamalkan. Rata-rata banyak yang mengamalkan itu. Contohnya Bayi Kafalur Boyo itu saya lihat cucu-cucunya itu sering gundul. Pokoknya pas cilik kuwi rata-rata gundul. Cilik-cilik itu rata-rata gundul karena ingin mengamalkan ini untuk supaya ben ngalim. Ada sebagian pondok itu karena ingin mengamalkan ini, santri barunya itu digundul selama 40 Rabu. Di santri baru wajib gundul sampai 40 kali Rabu. Ada beberapa pondok ini karena keterangan di Busyra itu meskipun ini tidak ada sanadnya yang jelas, drop. Ya, sampai ini pengen ngalim telat ya ini bisa. Kalau dulu di sini ada ijazah gundul Kang Halim itu Kang Halim ya itu dulu ijazah gundul, ada ijazahnya itu. Ya nak iso pas cilik biasanya iya itu pas cilik. Tapi entah kalau besar itu telat apa enggak saya nggak tahu. Nanti dia ngalim atau enggak nggak tahu. Yang jelas kalau ngalim ya belajar lah. Penak men. Ya, tapi ya Allah alam. Itu masalah dunia pergundulan ya. Apa cewek pengen gundul? Dan cewek pun meskipun cewek itu kalau dalam bab ini ya, dalam bab ini masuk Islam itu wa yusunallahu walau unsa izalatu sya'rihi, tetap disunahkan. Tapi kalau jenggot itu enggak disunahkan. Misalnya bagusnya itu dipanjangkan kalau punya. Selanjutnya di sini ada perkhilafan mengenai orang yang kafir. Orang kafir ketika masuk Islam itu wajib mandi jinabat atau enggak? Wajib mandi jinabat atau enggak? Ini ada perkhilafan. Ini wajib, tapi kalau muqabilul ashah ini tidak wajib. Ini karena berangkat dari konsep bahwa dalam usul fikih itu dijelaskan orang kafir itu dia muthalabah bisyar'i, dia punya tuntutan syariat. Jadi sebenarnya orang kafir itu dia tetap punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Cuma kalau melaksanakan sholat dia syaratnya harus Islam. Dalam sholat kan syaratnya harus Islam kan. Buktinya apa? Dalam Al-Quran itu ketika orang kafir itu diinterview di sana dalam Al-Mudaththir wa ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Diinterview, bos interview sapa iki? Jadi orang yang kafir itu diinterview, apa yang membuatmu bisa masuk neraka sakor ini? Itu karena lam naku minal musallin, karena kita bukan orang yang sholat, tidak melaksanakan sholat. Itu bukti bahwa orang kafir itu dia muthalabah bisyar'i. Sehingga idealnya ketika dia masuk Islam, dia seharusnya melaksanakan sholat, melaksanakan zakat dan seterusnya. Ya kan, semisal dia masuk Islam pada usia 60, semisal. Itu berarti dia seharusnya dia mengganti sholat kewajiban-kewajiban yang telah terlewatkan. Cuma karena kemurahan syariat ini dia dibebaskan. Kalau ayat Qur'annya itu Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi semuanya itu dihapuskan. Berarti semisal kewajiban sholat wis gak usah lah. Semisal yang masuk dikon sholat meneh kan ya misane to. Gampangane kebetan lah.
usia 60, gampangannya dia wajib sholat berarti kasarannya 15 tahun. Berapa sholat yang harus dia qadha kalau dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Akhirnya sholat dan zakat itu dibebaskan semua. Akhirnya dalam masalah mandi ini dibebaskan atau enggak, nah, akhirnya muncul perkhilafan. Ada yang mengatakan ini tidak dibebaskan. Mengapa? Karena mandi itu ringan. Jadi sampean junub 100 kali itu mandinya 1 kali cukup. Iya kan? Junub 100 kali itu hadas akbarnya hilang semua. Tapi kalau sholat ya harus mengganti semua. Harus mengganti semua. Makanya ini diwajibkan. Tapi kalau muqabilul asoh ini mengatakan kila yaskutu ida aslama. Ya ini termasuk hal-hal yang digugurkan. Ikut. Dan ini khilafnya kuat karena istilahnya asoh. Kemarin pernah saya jelaskan kalau al asoh itu berarti muqabilul asoh itu khilafnya kuat. Wal majnun wal mughma'alah idza afaqa ilam yatahaqqaq minhuma inzal. Selanjutnya orang yang gila dan pingsan, ini pertama saya jelaskan. Mughma'alah itu biasanya dulu dimaknani napa? Ayan. Ya. Saya kira kurang tepat. Jadi yang tepat itu adalah pingsan. Kalau sampean cek di kitab Asbah wan Nadhair, Asbah wan Nadhair itu dalam menjelaskan hadis Raf'ul Qalam, dalam menjelaskan hadis Raf'ul Qalam itu di sana dijelaskan termasuk mughma alaih itu kan naumi. Mughma alaih itu seperti tidur. Mughma alaih itu seperti tidur. Ini kalau kita ini kan lebih dekat ke arah pingsan ketimbang ayanan. Penjelasan bahwa gila al-junun yuziluhu. Al-junun gila itu menghilangkan akal. Terus mughma alaih itu menenggelamkan akal. Tidur itu cuma menutupi akal. Ya, itu. Terus ada lagi Rasulullah itu ketika hendak wafat pada saat sakit gerah menjelang wafatnya itu beliau sempat mughma alaih. Sempat mughma alaih. Ini apa kalau kita maknani orang sakit berat itu biasanya kan ya wajar pingsan ya. Bukan ayan. Ya. Paham ya? Tak urutnya dalil-dalilnya teman. Ya meskipun ayan entah bisa dikatakan pingsan apa enggak. Yang jelas akalnya ora genep. Tapi kalau dimaknani mughma alaih dimaknani ayanan kok kurang tepat. Ya. Jadi itu. Ya saya dulu juga begitu. Entah nanti ada yang ngoreksi atau enggak ini yang online. Mughma alaih itu adalah pingsan, bukan ayan. Ketika orang yang gila dan pingsan itu sadar, waras ataupun siuman, dia disunahkan mandi ilam yatahaqqaq minhuma inzal. Ada keyakinan, kenyataan dari keduanya inzal. Ini itu keluar mani. Ini tidak hanya inzal saja, namun hal-hal yang lain yang menyebabkan mandi lah. Berarti yo bisa inzal, bisa iltiqaul khitanain, bisa napa meneh haid ataupun nifas, ini juga bisa saja. Jadi inzal itu bukan qaid, tapi apapun yang menyebabkan junub. Ini sama sebenarnya sama yang tadi, bahwa qaid ini itu bukan berarti ketika dia inzal dia tidak disunahkan, bukan. Ini hanya untuk membedakan ini mandi sunnah, ini mandi wajib. Kalau inzal berarti kan tuntutannya dia harus mandi wajib. Cuma dia nanti caranya sama, digabungkan. Jadi mandi, misal inzal berarti niatnya digabungkan. Kalau enggak inzal berarti yo
nggak usah diniati mandi wajib, tetap mandi sunnah. Kalau bangun tidur ya nggak usah mandi. Kalau bangun tidur nggak usah mandi. Nggak sunnah, maksudnya nggak sunnah. Tapi kalau mandi ya nggak apa-apa lah. Karena ya kalau disunahkan mandi kan repot. Terus kelewat ra opo. Jame ora mandi ketika melaksanakan ihram. Ihram ini entah ihram haji ataupun umroh. Dan kesunahan ini baik bagi yang balik ataupun non balik, berakal maupun tidak berakal, suci maupun haid. Mutlak berarti ya. Tidak seperti kasusnya Jumatan tadi dipilah hanya untuk yang hadir saja. Tapi kalau yang ihram ini semuanya mutlak. Kalau tidak menemukan air maka tayamum. Sebenarnya ini konsepnya untuk seluruhnya. Konsep ketika tidak menemukan air, tayamum itu konsep diberlakukan pada semua mandi. Kalau nggak nemu ya tayamum idealnya. Cuma karena mengapa dimasukkan dalam pembahasan ini, pembahasan mandi ihram, karena dulunya kitab ini dibuat itu biasanya kesulitan air pas haji bareng-bareng. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak. Soalnya kula haji ini bukan haji ten Mekah, tapi haji ten Muktamar Lirboyo. Haji praktek, ujian praktek. Jadi bukan haji beneran, cuma haji ujian praktek. Sudah 2 kali kula haji. Nggih. Kelas 3 sanawi sama kelas 3 aliyah, 2 kali haji. Ya ujian praktek itu. Dan sah, kata guru saya sah, pun sah. Terus untuk masuk Mekah ini limuhrimin bihajin au umratin, ini tidak tertentu pada orang yang juga untuk orang yang halal. Jadi semisal sampean masuk Mekah tujuannya bukan untuk ihram, tetap disunahkan untuk mandi sunnah. Ini bab mandinya mandi anu ya, masalah haji ini. Kadang masalah haji itu banyak kesunahan, cuma nggak mesti kabeh itu terlaksana. Karena ya terbentur dengan waktu dan juga keadaan. Semisal gini, termasuk kesunahan haji itu kan ada mencium hajar aswad. Saiki sampean kan kangelan tuh gampangane. Atau sholat di belakangnya makom Ibrahim. Itu kan nggak mesti iso, angel kan. Itu jadi dalam prakteknya nanti kemungkinan ada yang bisa, ada yang enggak lah. Ini kesunahan ini. Kalau dulu saya haji nggak ada mandi ini, nggak ada mandi wes langsung bablas sewangi sini. Wukuf mandi untuk tujuan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk waktu wukuf, kalau waktu wukuf itu kan zawal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar 10 Dzulhijjah. Kalau waktu wukuf. Terus kalau waktu mandinya, disunahkan mandinya itu masuknya mulai fajar tanggal 9. Sama seperti Jumat, cuma yang afdol itu dilaksanakan setelah zawal. Terlanjutnya disunahkan mandi karena mabit di Musdalifah. Kalau menurut kaul yang rojeh, kaul yang unggul, ini kesunahan mandi karena menginap di Musdalifah ini tidak disunahkan. Karena apa? Karena dia itu berdekatan dengan mandi Arafah. Jadi mabit di Musdalifah itu pada malam 10 Dzulhijjah. Mabit di Musdalifah itu tanggal
Iki sampean ya Rabu wis tak terangno wis. Mabit di Musdalifah itu waktunya malam tanggal 10. Malam tanggal 10 berarti terbitnya matahari tanggal 9 sampai terbitnya fajar tanggal 10. Jadi kan tadi kalau 9 Dzulhijjah zawal sampai terbitnya fajar Dzulhijjah. Ini kan berarti ada tabrakan kan. Sehingga menurut versi yang rajih ini enggak disunahkan karena apa? Karena terlalu berdekatan dengan wukuf di Arafah kesunahannya. Itu. Tapi atus ya apa-apa sih. Nak sempat. Terus balang jumroh tiga itu pada tiap hari satu kali, dan ini dilaksanakan kalau balang jumroh waktunya dimulai pada fajar, tapi yang utama itu setelah zawal karena balang jumroh itu masuknya setelah zawal. Terus wa amaram yujmratil aqabah fi yaumin nahri fala yughtasalullah likur bi zamanihi min ghuslil wukuf. Kalau untuk jumroh aqabah berarti pada tanggal 10 itu tidak disunahkan. Mengapa demikian? Karena pada tanggal 10 itu kan ada kesunahan mandi sholat Id. Jadi terlalu berdekatan sehingga tidak disunahkan. Dan juga dia berdekatan dengan mandi. Kalau di sini kalau di syarahnya bukan mandi wukuf tapi mandi Musdalifah. Yang tepat mandi Musdalifah. Kalau soalnya sudah terlalu jauh kalau dengan wukuf. Terus untuk tawaf, mandi karena tawaf ini qaul mengatakan tidak disunahkan. Di tawaf itu tidak disunahkan untuk mandi. Tapi kalau baunya badak nggak enak, ya disunahkan mandi. Yaitu atas namanya sudah beda. Di kesunahan, terus masih ada tersisa beberapa kesunahan, diantaranya kesunahan mandi itu ketika hendak berkumpul mimma jamil khair, mangkat pengajian, mangkat sekolah, itu disunahkan untuk mandi. Jadi sampean mandi isuk sekolah itu sunnah. Sekolah itu isuk itu sunnah. Karena apa? Karena tempat kumpul kebaikan. Tapi nak ora adus biasanya nyetip. Iya, apa istilahnya nih? Ngepel. Wajah itu awake apa? Masih banyak lagi lah kesunahan-kesunahannya. Jam piro iki? Faslun wal masku 'alal kufaini jaizun wallahu alam. Al-Fatihah. Doa.